Hai Zola, Hai. saat ini aku posisinya memiliki hubungan dengan pasanganku yang udah aku jalani kurang lebih 8 tahun. Aku besar tanpa figur seorang ayah. Ayahku sudah meninggalkan aku dan mama tuh sejak aku masih di dalam kandungan. Puncaknya yang benar-benar aku sampai dicekik, didorong terus diseret. Oh, I'm so sorry. Aku berharapnya dia nih bisa jadi sosok yang bisa aku gantungan gitu, tapi ternyata kayaknya nggak bisa. Tapi sedihnya aku masih bertahan sampai detik ini gitu kak. What make you stay in this relationship? Hai Zola. Hai. Aku Feni. Hai Feni, apa kabar? Baik, Kak Zola gimana kabarnya? Baik. Good. No complain. Aku mau sharing nih Kak Zola. Silahkan. Tell me. Oke, saat ini aku posisinya memiliki hubungan dengan pasanganku yang udah aku jalani kurang lebih 8 tahun. Delap- Eh, 8 tahun. Iya. Nah, usiaku dan pasanganku itu terpaut beda 8 tahun. Aku besar tanpa figur seorang ayah. Ayahku sudah meninggalkan aku dan mama tuh sejak aku di dalam kandungan. Oke, jadi kamu nggak tahu sebenarnya uh, father figure itu kayak gimana ya? Iya, Oke. betul, betul. Nah, kalau mungkin umumnya bagi anak perempuan ya, ayah adalah first love buat mereka, tapi sepertinya itu nggak berlaku di aku. Hmm. Nah, bisa dibilang ayah tuh sosok laki-laki yang ngebuat aku berpikir dia adalah sakit hati pertamaku, Apa gitu. pertama? Sakit hati pertamaku. Oke. 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 Nah, jadi ya memang sampai di usiaku saat ini, aku besar tanpa peran dan kasih sayang seorang ayah. Aku mengenal pasanganku ini dari awal sejak aku mulai pertama kerja, sejak aku lulus sekolah. Kenalnya di mana? Kenalnya di tempat kerja. Oke. Gitu. Nah, aku ngerasa tuh aku bisa bertahan sama dia karena menurutku dari awal aku salah udah menjadikan dia tuh sebagai rumah buat aku. Kamu kapan punya pemikiran kayak gini? Eh, Semenjak aku apa ya kak ngerasa aku kurang kasih sayang aja sih. Oke. Jadi aku ngerasa dia kan lebih tua nih dari aku. Jadi aku ngerasa dia tuh bisa jadi tempat keluh kesah, tempat aku cerita, tempat aku berlindung, kayak gitu. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya bisa dibilang aku belum cukup dapat kasih sayang yang utuh juga dari dia. Maksudnya belum dapat Nah, kasih sayang yang utuh dari dia itu gimana? jadi selama 8 tahun aku jalani hubungan dengan dia, aku tuh banyak juga ngerasain sakit hatinya sebenarnya kak. Oke. Karena aku 8 tahun ini terlalu bergantung sama dia gitu. Hmm. Selama 8 tahun ini aku bertahan dengan sifat dia yang abuse secara verbal. Terus setiap kali dia marah, hal yang paling kecil aja tuh yang menyakitkan buat aku ngebentak. Sampai detik ini aja nih aku cerita jujur aku masih gemeteran Hmm. karena ngebayangin gitu kak, ke-trigger. Yeah. I'm sorry that happened to you. Kamu take a deep Dan breath aku dulu kalau aja. kalau Mm-mm. ya itu oke kak. Mm-mm. Nah dia tuh kalau sudah di titik sampai dia yang marah banget, yang menurut dia itu terkesan menjatuhkan harga diri dia, Mm. dia bisa bertindak
lebih kasar gitu Kak. Bisa secara fisik sih. Oke. Udah berapa lama ini kejadiannya? Physical? Terakhir itu aku 2022. Itu pertama dan terakhir apa gimana? 2022. Itu terakhir kali karena sekarang ini aku lebih ke yang cuek ya Kak. Mungkin dengan aku yang cuek dan nggak mau tahu Hmm. dan nggak mau memperpanjang masalah, Mhm. jadi ya kayak fine-fine aja gitu. Nah, Oke. tapi sebelum-sebelumnya karena aku tuh bersikap yang selalu begging ke dia, tiap ada masalah aku yang kejar dia. Hmm. eh, jadi kayak mungkin dia mengentengkan aku ya, Hmm. gitu. Jadi di tahun 2022 itu itu yang paling parah sih puncaknya yang benar-benar aku sampai dicekik gitu, sampai di benar-benar apa ya, didorong terus diseret kayak gitu. Oh, I'm so sorry. Ya, Terus? jadi sebenarnya aku cerita juga Hmm. masih sedih karena ngingetnya aku tuh apa ya, aku berharap dia ini bisa jadi sosok yang bisa aku gantungan gitu, tapi ternyata kayaknya nggak bisa. Tapi sedihnya aku masih bertahan sampai detik ini gitu Kak. Hmm. What makes you stay? Hmm, kalau dia lagi baik ya, aku nggak pernah terpikir untuk meninggalkan dia. Tapi kalau memang sudah hmm, ketemu momen yang seperti itu lagi, um, iya kayak rasanya pengen ngelepas dia gitu Kak, tapi tetap kembali lagi gitu. Oke. Nah, Then, yang mau aku tanyain Kak, kayak aku nih sebenarnya harus gimana dengan hubungan ini? Terus kira-kira apa yang seharusnya membuat pikiran aku lebih terbuka dengan kondisi dan trauma masa kecil yang aku punya. hmm. Sedangkan aku sekarang merasa udah bergantung terlalu jauh dengan dia Kak. Ini pacar pertama kamu apa gimana? Jadi aku baru nemu sosok pasangan yang apa ya, mungkin dia karena dia lebih dewasa ya Kak. Jadi ini yang paling lama aku sama dia Hmm. gitu. Apakah waktu dengan dia kamu berasa kayak punya sosok bapak? Mungkin? Iya, iya. Karena dia kalau memang kita lagi baik-baik aja, dia kayak aku ngerasa safe sama dia, aku ngerasa kayak aku dipeduliin, dikasih perhatian kayak gitu. Tapi kalau memang lagi ada masalah kayak itu tuh hilang gitu aja, dia kayak bahkan gak mengingat aku di momen-momen baik gitu. Hmm. Ya, memang aku kayak gak ada harga dirinya aja gitu. How did that make you feel ketika dia melakukan, abusive to you? Hmm, apa ya? Aku tuh gak bisa berbuat banyak ya Kak, tiap dia bersikap seperti itu gitu, karena aku cuma bisa nangis, tapi dia nggak pernah ngerasa dia nih salah. Hmm. Bahkan untuk minta maaf aja nggak pernah gitu Kak. Even dia sudah merasa dia salah, tapi dia nggak mengakui dia salah. Hmm. Jadi dia pasti datang ke aku dengan mencari masalah baru dan berharap aku begging dia untuk kita baik-baik aja gitu. And kamu Selalu seperti itu. selalu seperti itu. So berarti setiap ada kesalahan, setiap ada masalah dan kalau misalnya dia yang salah, tapi malah kamu yang begging, dia nggak ada say sorry, nggak ada Betul. apapun. Iya betul Kak. Okay. Are you happy in this relationship? And I'm not sure karena beberapa
temen aku tuh sempat bilang kayak aku tuh udah terjebak di toxic relationship. Tapi aku kayak nggak bisa pergi dari sini gitu Kak. Dan aku nanya hal yang sama. What make you stay in this relationship? Gak ngerti ya Kak, aku terlalu bergantung sama dia, kayak ya dia bisa jadi sosok ayah sewaktu-waktu aku butuh dia gitu. Oke, kamu mencari sosok ayah yang sesuatu yang kamu butuhkan. Tapi apakah sosok ayah yang seperti itu yang kamu butuhkan? Big no sih Kak. Relationship itu, kamu pernah berpikir nggak sebelumnya, how do you want to be treated in relationship? Atau kamu pernah share ke dia nggak sebenarnya yang kamu pingin dalam relationship itu seperti apa? What kind of relationship do you want? Healthy? Iya. You know? Kamu udah pernah sharing ke dia? Sudah. Terus? Tapi dia tuh aku nggak ngerti ya, atau dia memang terlalu cuek dan egois. Jadi dia kayak nggak gubris itu ke acuh. Oke. Gitu. Dan aku juga ngerti kenapa aku benar-benar bisa stay, bisa bertahan sama dia sampai detik ini. Gitu. Belum deh Kak kayaknya, karena aku sama dia ini setiap kita ada masalah, dia tuh minim komunikasi gitu loh Kak. Jadi setiap aku coba untuk komunikasiin, jadi setiap ada masalah aku ajak ngomong baik-baik, dia kayak denial gitu Kak. Kayak gak mau tahu, dia gak mau anggap masalah yang kemarin tuh ada, udah maunya baik-baik lagi aja. Tapi bahkan say sorry aja enggak. Sekarang dengan situasi yang memang ada, abusive, which is verbal, kemudian ada physical, dan bukan pertama kali, bener? Betul. Apakah salah satu your deal breakers itu adalah abusive? Atau kamu oke dengan abusive di relationship? I'm not okay Kak. Aku Kamu bener-bener kayak ngerasa kadang aku nih sebenarnya pantas bahagia, tapi kok aku ngerasain kayak gini gitu. Tapi kenapa juga aku terkurung di keadaan yang seperti ini sampai aku bertahan gitu. Aku nggak tahu apakah aku yang terlalu bodoh atau gimana ya Kak. Satu hal, don't say bad thing to yourself. Jadi nggak ada yang kamu bodoh atau itu nggak ada. Kadang namanya relationship is a journey. Dan ketika kita masih dalam situasi, let's say kita ada di unhealthy relationship, which is di sini kebetulan adalah toxic relationship, di mana ada abusivenya verbal, mentally abuse, dan physical. Berarti kan sebenarnya relationshipnya sendiri itu udah toxic ya, karena ada abusive. Dan kamunya sendiri pun juga sebenarnya yang bikin kamu bingung itu adalah apakah stay atau enggak, itu apanya. Karena di awal kamu udah sempat bilang kalau salah menjadikan dia rumah. Then actually you know the answer. Aku masih tetap berharap dia bisa berubah sih Kak. Aku nggak ngerti, kayak di lubuk hati kecilku aku berpikir mungkin suatu saat dia bisa berubah gitu. Oke. Jadi selama 8 tahun ini, atau kalau misalnya kamu bisa ingat, kapan pertama kalinya kamu berpikir kalau dia akan berubah? Jadi sebenarnya kamu tahu kalau kamu nggak happy di relationship, and then you think, you have the mindset kalau oh mungkin dia akan berubah. Kapan? Kamu masih ingat nggak pertama kali kamu punya mindset itu? Kejadian yang terakhir itu Kak. Kejadian terakhir itu kapan? Yang 2022 tadi, karena itu memang puncaknya banget. Jadi sebenarnya itu sudah sampai ke orang tua aku sebenarnya. Tapi akhirnya dia di saat itu kayak dia benar-benar bilang mau berubah, mau jadi lebih baik lagi, mau kedepannya mau sama-sama bareng, mungkin bisa sampai ke jenjang yang lebih serius.
Mhm. Tapi ternyata setelah kejadian itu yang ngebuat aku jadi agak cuek sama dia. Jadi kayak dalam beberapa hal kalau ada masalah aku kayak oke, aku nggak perpanjang, terus kayak ada hal yang salah aku nggak mau tahu itu, gitu sih Kak. Kalau dulu memang aku terlalu apa ya, jadi setiap ada yang ngeganjel di aku tuh sebenarnya maunya dikomunikasiin gitu. Tapi semenjak ngerasa apa ya, dia kayaknya dia nih nggak peduli banget gitu, setiap aku mau komunikasiin dia kayak acuh, jadi aku malas sendiri. Berarti sekarang isunya adalah komunikasi. Ya, betul. Jadi berarti ada isu komunikasi ini sebenarnya udah ada dari awal relationship. Ya, betul Kak. Biasanya yang udah orang itu putus karena sebenarnya hal di awal yang ada dalam relationship di awal dan akhirnya putus adalah alasan pertama yang itu sebenarnya jadi masalah dalam relationship di awal yang gak di-solve. Jadi orang kadang biasanya berpikir oh ya udah putus karena ini, karena nggak cocok atau segala macam, karena dari awal itu sebenarnya signs-nya udah ada, which is ada komunikasi akhirnya merembet kemana-mana, and a lot of people mereka end up akhirnya mereka putus karena masalah itu lagi gitu. Kamu pernah coba pada selama 8 tahun ini, kamu apakah pernah bisa ngobrol dengan dia heart to heart? Atau kamu lebih banyak withdrawal aja? Kamunya yang lebih banyak, ya udahlah ngalah. Aku lebih banyak ngalah sih Kak. Oke. Apakah kamu pengen punya relationship yang kamu selalu ngalah? Enggak sih Kak. Dan aku rasa di saat situasi yang kemarin yang puncaknya itu dan akhirnya ngebikin kamu jadi cuek, itu adalah limit kamu yang menurut aku itulah limit yang sebenarnya limit kamu udah selesai gitu. You already have your limit. Jadinya yang keluarnya adalah ya udah terserah deh mau ngapain. Is that how you feel right now? Iya. Oke. Bener banget Kak. Oke. Tapi aku masih selalu sedih gitu, kayak kenapa ya aku masih bertahan, kayak aku yakin nggak ya sama dia ke depannya kayak gitu. Paling gampang adalah what do you want from the relationship? Happy. Intinya aku dapat kasih sayang yang utuh sih Kak, karena memang ada yang hilang gitu dari masa kecilku gitu. Aku berharap benar-benar aku dirangkul, aku disayang, gitu. Aku ngerasa aku dilindungi gitu. Kamu dapat dalam relationship yang sekarang? Enggak. Oke. Terus apakah kamu baru realize kalau itu kamu nggak dapet? Apakah kamu baru realize sekarang? Atau sebenarnya sebelumnya kamu udah tahu tapi kamu berusaha untuk ignore your feeling? Apa gimana? Ya, aku selama ini selalu kayak ignore my feelings. Oke. Jadi nggak peduli itu gitu Kak. Masih tetap bisa berharap dia berubah. Oke. Gini, kalau misalnya ada pertanyaan, orang akan berubah atau enggak? Do people change? Yes, people change if they want to change. Tapi apakah berharap punya ekspektasi pasangan untuk berubah itu realistis? No, that unrealistic expectation sebenarnya. Kamu harus punya mindset di mana ketika, atau let's say misalnya nantinya kamu di relationship atau sekarang posisinya kamu di relationship yang sekarang, kamu berpikir, kamu punya mindset dia bakal berubah dan itulah yang akhirnya ngebikin kamu stay. Tapi ternyata kenyataannya adalah nggak berubah. Then ask yourself,
dibalik posisinya. Apakah kamu akan masih bersama dengan orang ini kalau dia nggak berubah? Dan kamu bisa tanya question itu ke diri kamu gitu. Kira-kira kalau misalnya menjalankan sesuatu dan berharap dia mau berubah, berarti kan kamu sebenarnya nggak berusaha untuk, berarti kamunya itu sebenarnya memang nggak suka dengan personality, atau you're not happy with the personality dia yang sekarang, and then you expect him to change, yang dimana kita nggak tahu dia akan berubah atau enggak. Dan coba tanya diri kamu deh, kalau misalnya kamu berada di situasi atau mungkin nextnya kamu dengan pasangan yang baru atau siapapun itu, tapi in this case adalah pasangan kamu yang udah 8 tahun, coba tanya diri kamu, apakah kalau misalnya dia nggak berubah, kamu masih mau sama dia atau enggak? Enggak, Kak. Kamu pernah seek professional help? Kamu pernah ke psikolog nggak untuk solve your father issue? Belum sih Kak, sejauh ini belum. Oke. Pergi untuk seeking professional help ke psikolog gitu ya, untuk dealing with your trauma, karena semua orang itu kan punya trauma ya. Tapi dengan ke psikolog sebenarnya bisa membantu untuk get to know yourself more. Kenapa kamu selalu mencari sosok bapak misalnya dalam relationship? Jadinya itu bisa dicari, karena kan pada dasarnya sebenarnya kayak kamu bilang tadi, kamu berharap partner kamu itu bisa, needs-nya adalah, kalau yang aku lihat kamu berharap pasangan kamu itu bisa semua, bisa jadi bapak, mungkin bisa jadi saudara, atau mungkin bisa jadi friends, can fulfill all of your needs gitu. But one thing you should know, that our partner itu cannot fulfill all of our needs. Kita harus tahu needs mana yang sebenarnya kita cari atau kita butuh dari diri kita sendiri, atau dari pasangan, atau dari keluarga, atau mungkin dari temen, needs-nya gitu. Dan ketika kita mengharapkan pasangan kita untuk fulfill all of our needs, punya ekspektasi yang seperti itu, end up-nya biasanya kecewa. Dan itu juga nggak fair ketika semua yang kita mau itu dibebanin semuanya ke pasangan. Jadi kalau misalnya kamu tanya, should I stay or should I leave? Then there's a question that you need to ask yourself juga. What kind of relationship do you want? Kamu mau relationshipnya yang kayak gimana? And the most important thing, how do you want to be treated in relationship? How do you want to feel in the relationship? Gitu. Did I answer your question nggak? Kejawab nggak yang kamu tanya? Iya Kak, kejawab. So thank you ya. Hopefully it helps. Jadi mungkin kamu bisa, berpikir dulu kenapa masih mau stay di relationship yang sebenarnya pun juga kamu tahu itu relationshipnya udah nggak healthy. And then dari kamu yang kamu ngomongin tadi, yang kamu obrolin tadi itu sebenarnya you already know the answer. Tapi mungkin kamu butuh reassurance dari orang lain aja kalau ya udah lu cabut, atau lu putus, atau lu stay. Tapi dari semua yang kamu share, ada beberapa note yang sebenarnya it's a sign that actually you're not happy in this relationship. Iya Kak. Gitu. So thank Okay, you. thank you. Thank you so much. Thank you so much Kak Zola. Thank you ya, friend. Hopefully it helps. Amin, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Thank you. Bye. Thank you Kak, bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.